wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang input hardware. Kelompok 1 beranggotakan Agung Kurniawan, saya Junita Prihartini, Krolita Sherlika, Muhammad Jeffonli, dan Siska Eliza. Untuk materi pertama yaitu pengertian hardware akan dibacakan oleh Siska Eliza. Pada Siska Eliza, saya persilahkan. Pengertian hardware. Hardware secara umum adalah sekumpulan komponen fisik pada komputer yang bertugas menyusun perangkat komputer supaya komputer bisa berfungsi seperti seharusnya. Hardware bisa juga disebut perangkat fisik komputer yang bisa disentuh. Isi dari hardware berkaitan dengan sistem kerja komputer. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Krolita Sherlika. Hardware input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah dari pengguna komputer, baik berupa perintah teks, gambar, maupun suara ke komputer. Data yang telah masuk menggunakan hardware input akan diolah melalui suatu proses. Selanjutnya, contoh hardware input akan dibacakan oleh Muhammad Jeffonli. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat input yang paling penting karena untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol lainnya. Baiklah, selanjutnya ada mouse yang akan dibacakan oleh Agung Kurniawan. Mouse, bentuknya yang kecil membuat mouse ini mudah digenggam usernya. Terdapat 2 tombol di atasnya dan di bawahnya terdapat laser atau bola kecil. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor atau panah di monitor komputer dan juga bisa membuka folder atau aplikasi. Contoh selanjutnya akan kembali dibacakan oleh Siska Eliza. Selanjutnya touchpad. Perlu diketahui bahwa touchpad ini cuma ada di laptop. Touchpad ini mempunyai sensor khusus yang bisa menggerakkan kursor di monitor hanya dengan memakai jari. Fungsinya kurang lebih sama dengan mouse. Untuk contoh selanjutnya silakan dibaca, Krolita. Yaitu ada joystick. Buat kalian suka main game, tapi nggak bisa dengan kontrol mouse dan keyboard, kalian bisa menggunakan joystick. Joystick untuk komputer bentuknya beragam, tapi yang paling mainstream biasanya berbentuk seperti controller, PlayStation, atau keyboard. Untuk Jeffonli, silakan membacakan contoh selanjutnya. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk ini berguna untuk kalian yang ingin menyimpan data secara eksternal kalau penyimpanan kalian sudah penuh. Kapasitas flash disk sendiri juga beragam. Ada yang 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan seterusnya. Kepada Agung Kurniawan, silakan melanjutkan materinya. Compact disc atau CD. CD terbuat dari plastik yang berbentuk lingkaran tipis dengan lubang kecil di tengahnya. Fungsi CD kurang lebih sama seperti flash disk. Namun saat ini, CD sudah jarang digunakan karena saat ini sudah ada flash disk yang berbentuknya lebih kecil daripada dan serta mudah disimpan dan dibawa kemanapun. Selanjutnya, Siska Eliza, silahkan. Digitizer. Kalau kalian ingin mengubah data analog menjadi data digital, maka kalian perlu perangkat digitizer. Perangkat ini biasanya berbentuk seperti papan yang dilengkapi beberapa tombol di bagian samping. Kalian bisa menggambar dan menulis dari digitizer, lalu dimasukkan ke dalam komputer. Kepada Krolita untuk membacakan contoh selanjutnya. Selanjutnya adalah CD dan DVD ROM. Kalau kalian menyimpan data di sebuah CD atau DVD, kalian wajib mempunyai perangkat untuk membacanya, yaitu CD atau DVD ROM. Perangkat ini biasanya sudah ada di dalam komputer atau laptop. Ada juga yang berbentuk eksternal dan dengan ports USB. Jeffonli, silahkan.
Barcode scanner. Barcode scanner ini banyak dijumpai di supermarket atau minimarket. Fungsinya yaitu men-scan barcode pada sebuah barang dengan menggunakan sinar laser merah. Bentuk barcode juga beragam. Ada yang berbentuk kotak, bisa juga berbentuk vertikal. Setelah di-scan, barcode scanner menerjemahkan barcode tersebut menjadi sebuah angka atau harga. Dari barang tersebut lalu dimasukkan ke dalam komputer. Dilanjutkan pada selanjutnya. Light pen. Kalau kalian seorang desainer, maka kalian wajib mempunyai light pen. Light pen berfungsi mengedit gambar atau mendesain gambar yang ada di monitor. Perangkat ini berbentuk seperti pulpen yang memiliki kabel yang berfungsi dengan komputer. Untuk trackball akan dibacakan oleh Siska Eliza. Selanjutnya ada trackball. Trackball ini berbentuk hampir mirip dengan mouse. Bedanya trackball ini memiliki sebuah bola kecil di tengahnya yang dilengkapi dengan sensor deteksi. Fungsi perangkat ini yaitu menunjukkan suatu lokusi di monitor komputer. Silahkan. Selanjutnya ada webcam. Webcam adalah sebuah kamera yang bisa memotret dan mengambil video secara langsung. Alat ini biasanya digunakan untuk aplikasi video call pada sosial media. Webcam biasanya sudah terdapat di laptop saja. Untuk menggunakan di monitor, kalian harus memiliki webcam lagi secara terpisah. Kepada Jevon Lee. Floppy disk atau biasa disebut disket. Floppy disk adalah media penyimpanan data yang tipis dan fleksibel. Disimpan di dalam sebuah plastik berbentuk persegi panjang. Floppy disk sangat populer di awal kemunculannya. Saudara Agung, silakan. Card reader. Card reader ini berbentuk dan ukurannya mirip seperti flash disk, cuy. Tapi perbedaannya yaitu di belakang atau samping card reader terdapat untuk slot CD card-nya. Fungsinya untuk membaca data yang tersimpan di SD card lalu dipindahkan ke dalam komputer. Kebanyakan laptop sudah memiliki card reader. Tetapi kalau komputer kalian nggak ada card reader-nya, kalian bisa menggunakan card reader tipe USB. Untuk contoh selanjutnya, Siska Eliza. Graphic pad. Kalau kalian ingin mendesain rumah, mesin, dan lainnya menggunakan komputer, kalian wajib menggunakan graphic pad. Alat ini berfungsi membuat desain yang selanjutnya dimasukkan ke dalam komputer. Untuk contoh terakhir akan dibacakan oleh Krolita Sherlika. Biometric. Biometric adalah perangkat input yang digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang dengan cara men-scan fitur biografisnya. Contohnya, sidik jari atau fingerprint. Fingerprint Sian ini jauh lebih aman dibandingkan dengan password atau kata sandi. Kenapa? Karena fitur biologis orang itu saling berbeda dan sulit untuk dideteksi, cuy. Itulah kenapa biometrik sering digunakan untuk melindungi hal atau data penting yang orang perlukan. Oke, baiklah. Itu sekian materi tentang input hardware dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan karena masih sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.